are with the victims, those who have been injured, together with the people of Indonesia. Kontroversi seputar permintaan Bahrain untuk memindahkan laga tandang mereka melawan Indonesia ke luar negeri terus memanas. Bahrain meminta kepada FIFA agar pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang semestinya dilaksanakan di Indonesia dipindahkan dengan alasan keamanan. Permintaan tersebut mengejutkan berbagai pihak termasuk negara-negara anggota FIFA. Kontroversi seputar permintaan Bahrain untuk memindahkan laga tandang mereka melawan Indonesia ke luar negeri terus memanas. Seperti diketahui, Bahrain meminta kepada FIFA agar pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang semestinya dilaksanakan di Indonesia dipindahkan dengan alasan keamanan. Seperti diketahui, BFA mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan di media sosial yang dilakukan supporter timnas Indonesia usai laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter timnas Indonesia dibuat kesal dengan wasit Ahmed Alkaf asal Oman pada laga yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain Kamis 10 Oktober 2024. Pada laga yang berakhir dengan skor 2-2 itu, Ahmed Alkaf membiarkan laga berjalan padahal waktu tambahan telah habis. Bahrain kemudian mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 lewat 9 menit, padahal Ahmed Alkaf hanya memberikan tambahan waktu sebanyak 6 menit. Hal ini membuat pemain, tim pelatih, dan supporter Garuda marah, hingga akhirnya akun Instagram resmi timnas Bahrain diserang. Kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan pun dilontarkan oleh para supporter Indonesia di media sosial. Hal ini membuat BFA atau Federasi Sepak Bola Bahrain akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait situasi yang terjadi dengan Bahrain. Pernyataan resmi tersebut disampaikan melalui akun Instagram timnas Bahrain pada Rabu 16 Oktober malam hari waktu Indonesia Barat. Dalam poin yang dikeluarkan, salah satu yang menarik khalayak adalah keinginan Bahrain memindahkan laga kontra timnas Indonesia di tempat netral. Pertemuan kedua antara kedua tim sejatinya terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Akan tetapi BFA mengemis kepada FIFA dan juga AFC untuk memindahkan venue pertandingan tersebut karena dianggap tidak aman bermain di Jakarta. Padahal kantor FIFA saat ini berada di Jakarta. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA untuk memberitahu bahwa mereka tentang perilaku. Asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain, mulai dari ancaman, kata-kata hinaan, dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertandang di ibu kota Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permintaan pemindahan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan pemain tim nasional, bunyi pernyataan BFA dalam poin kedua. Sontak saja supporter timnas Indonesia langsung geram dan menyambut bahwa Bahrain pengecut karena tidak berani bermain di Jakarta. Seorang warga Irak dengan akun Twitter _Irak Football POD pun turut merasa kesal dengan sikap FA Bahrain yang meminta venue dipindahkan ke luar negeri. Benar-benar lelucon, mereka tidak pantas untuk mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian besar buat mereka, tulis akun _Irak Football POD dikutip Kamis 17 Oktober 2024. Permintaan tersebut mengejutkan berbagai pihak termasuk negara-negara anggota FIFA dan sejumlah tokoh sepak bola, terutama karena Indonesia dikenal sebagai negara yang indah, damai, serta dihuni oleh masyarakat yang ramah. Bahrain mengajukan permintaan resmi ini menjelang pertandingan penting melawan timnas Indonesia. Namun reaksi dari berbagai pihak justru tidak sesuai dengan harapan mereka. Permintaan tersebut dianggap berlebihan dan tanpa dasar yang kuat. Beberapa negara anggota FIFA bahkan tuan rumah Piala Dunia 2026 memberikan respon dengan nada mengejek dan menjadikan Bahrain sebagai bahan lelucon. Banyak yang menilai bahwa permintaan Bahrain adalah tanda ketakutan yang tidak beralasan. Kalau tidak salah, mengapa harus takut? Ucap seorang perwakilan dari negara anggota FIFA yang tidak ingin disebutkan namanya. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan umum bahwa jika Bahrain tidak memiliki masalah atau kekhawatiran khusus, tidak ada alasan bagi mereka untuk menghindari pertandingan di Indonesia. Negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara itu telah menyelenggarakan berbagai acara olahraga internasional dan reputasinya sebagai negara yang aman tidak perlu diragukan lagi.
Beberapa pihak bahkan menyebut langkah Bahrain ini sebagai bentuk pengecut. Tuan rumah Piala Dunia 2026 yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut berkomentar. Mereka menyatakan bahwa permintaan Bahrain tidak mencerminkan semangat fair play yang selalu ditekankan dalam sepak bola. Mereka juga menekankan pentingnya menghormati tuan rumah dan kepercayaan antar negara dalam setiap pertandingan internasional. Indonesia adalah negara yang luar biasa, masyarakatnya terkenal ramah dan bersahabat. Jika tidak ada yang perlu ditakutkan, mengapa harus menghindar, ucap salah satu pejabat FIFA. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas sepak bola internasional memandang Indonesia sebagai negara yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para tim tamu. Sementara itu di media sosial, reaksi terhadap permintaan Bahrain juga penuh dengan ejekan. Beberapa netizen Indonesia dari luar negeri membuat meme dan lelucon terkait langkah Bahrain ini. Mereka menggambarkan Bahrain sebagai tim yang takut untuk menghadapi Indonesia di kandang, meski Indonesia tidak pernah memiliki catatan buruk dalam hal keamanan pertandingan sepak bola internasional. FIFA sendiri akhirnya menolak permintaan Bahrain tersebut. Dalam pernyataan resminya, FIFA menegaskan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah layak menyelenggarakan pertandingan tersebut. Bahkan Indonesia telah sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023. Dan tidak ada indikasi masalah keamanan yang cukup serius untuk memindahkan lokasi pertandingan. FIFA juga menegaskan bahwa setiap pertandingan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan, kecuali ada alasan yang sangat mendesak dan jelas. Dan jika Bahrain tetap memaksa, maka akan ada sanksi dan aturan yang akan sangat membuat Bahrain rugi, yakni didiskualifikasi dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong akhirnya bahagia. 3 penyerang keturunan ini bakal pertajam lini depan timnas Indonesia. Mereka adalah Ula Romeni, Jens Raven, dan Mauro Zijlstra. Lini depan memang menjadi sorotan utama dari skuad Garuda untuk mendapatkan poin positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Shin tampak belum puas dengan kualitas penyerang-penyerang yang berada di skuad timnas Indonesia. Alhasil, memanggil pemain keturunan menjadi solusi untuk saat ini. Shin sekarang bisa tersenyum, sebab sudah ada 3 calon pesaing bagi Struijk di lini serang. Mereka adalah Romeni, Raven, dan Zijlstra. Jens Raven sudah resmi menjadi WNI sehingga tinggal dipanggil saja ke timnas Indonesia. Striker FC Dordrecht U21 itu mampu membuktikan ketajaman bersama timnas Indonesia U20. Sedangkan, Romeni dan Zijlstra harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Kabar baik datang dari nama yang disebut belakangan lantaran mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk kepindahan kewarganegaraan. Sosok Zijlstra sendiri masih cukup asing. Pemain berusia 19 tahun itu saat ini sedang memperkuat SC Volendam U21. Sejauh ini, Zijlstra baru terlihat tajam di kompetisi kelompok umur. Total, striker berpostur 188 cm itu sudah mengemas 30 gol dan 12 assist dari 46 pertandingan. Tentu saja, kehadiran Romeni dan Zijlstra diperlukan untuk memberi persaingan kepada Struijk di lini depan. Dengan begitu, sang pemain akan terpacu memperbaiki catatannya bersama timnas Indonesia. Patut dinanti apakah 3 nama tersebut jadi memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Yang pasti, Raven sudah bisa dipanggil, tinggal merampungkan proses naturalisasi Raven dan Zijlstra. Respon pemain keturunan, Ruud Gullit usai timnas Indonesia kalah dari Cina di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain timnas Belanda yang juga memiliki garis keturunan Indonesia, Ruud Gullit memberikan komentarnya setelah timnas Indonesia kalah 1-2 melawan Cina dalam pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ruud Gullit menyatakan bahwa kekalahan timnas Indonesia dari Cina adalah hal yang biasa dalam dunia sepak bola. Inilah sepak bola, kita bisa kalah, bisa saja menang. Apalagi tim nasional Indonesia baru saja terbentuk menuju skuad yang terbaik, ujar Ruud Gullit kepada media di Belanda. Ruud Gullit memberikan dukungan kepada para pemain Garuda terutama pemain yang memiliki darah Belanda untuk tetap tampil dalam performa terbaik di pertandingan selanjutnya. Ia yakin bahwa timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan-pertandingan mendatang. Saya pikir Indonesia masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya, jelanjutnya. Yang terpenting para pemain harus memberikan yang terbaik, termasuk pemain keturunan, harus memberi segalanya untuk negara yang dibela sekarang, terangnya. Timnas Indonesia selanjutnya akan melawan Jepang pada 15 November nanti. 4 hari kemudian, giliran Arab Saudi yang akan bertanding melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Eliano Rejders sudah memberikan respons usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia dalam laga kontra Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dalam pertandingan terkininya, tim asuhan Shin Tae-yong menderita kekalahan pertamanya ketika melawat ke Cina. Keputusan Shin Tae-yong banyak dipertanyakan oleh para supporter timnas Indonesia, termasuk mencoret Eleanor Reijers sejak sebelum pertandingan. Sang bek kanan Pece Zwolle diwartakan mengalami cedera minor sejak sebelum pertandingan, namun informasi yang beredar bercampur di antara pencoretan karena masalah taktikal. Jika memang karena masalah taktikal, maka tak ayal jika keputusan Shin Tae-yong mengundang tanda tanya besar. Sebab, sang pelatih asal Korea Selatan menurunkan Asnawi Mangkualam di pos bek kanan, yang bisa diisi oleh Eleanor Reijers jika bugar. Shin Tae-yong sendiri masih belum menjawabnya secara resmi di konferensi pers seusai pertandingan melawan Cina. Namun, Eleanor Reijers telah memberikan update setelah pertandingan melawan Cina dan bahkan mengirimkan pesan. Dalam story-nya yang diunggah pada Rabu, 16 Oktober 2024, pagi WIB, Eleanor Reijers mengucapkan terima kasih karena tetap mendapatkan dukungan dari para supporter timnas Indonesia. Terima kasih untuk dukungannya, demikian pesan singkat adik dari Tijani Reijers tersebut dalam unggahannya. Semoga Eleanor tetap bersemangat menatap laga bulan depan. Tim nasional, Timnas, Indonesia bakal kedatangan satu pemain keturunan lagi, yakni Kevin Dix, dalam waktu dekat ini. Menariknya kedatangan Dix disebut-sebut akan menjadi ancaman untuk kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam lantaran dirinya bisa tersingkir dari daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Ya, seperti yang diketahui PSSI sudah mengumumkan nama Dix tengah dalam proses naturalisasi. Bek FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda yang ternyata sampai saat ini masih rapuh. Terbukti Timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nahasnya 2 gol yang dicetak Cina semuanya berawal dari blunder yang dilakukan lini belakang skuad Garuda. Permainan Asnawi Mangkualam, Shain Patinama, hingga Witan Sulaiman pun menjadi sorotan di laga tersebut, terutama kapten Timnas Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan Cina. Lantas netizen pun berharap PSSI bisa sesegera mungkin menaturalisasi Dix. Dengan harapan Dix bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia selanjutnya. Terdekat, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan November 2024 mendatang. Jika Dix berhasil dinaturalisasi, maka pilihan STY di sisi bek kanan akan melimpah. Sebut saja seperti Dix, Sandy Walsh, Eleanor Reijers, dan tentunya Asnawi. Namun, tentunya Shin Tae-yong tak bisa membawa semua pemain tersebut, sehingga ada pemain yang kemungkinan tidak akan dibawanya saat Timnas Indonesia versus Jepang. Bila melihat dari performa Timnas Indonesia versus Cina, maka nama Asnawi menjadi pemain yang paling mungkin untuk dicoret agar Dix bisa masuk di pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang. ST jelas tak bisa bermain-main lagi di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya saat ini Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat kelima grup C dengan 3 poin, beda 2 angka dengan Australia, Bahrain, dan Arab Saudi yang berada tepat di atas skuad Garuda. Inilah momen para pemain Timnas Indonesia di Bandara Tiongkok Cina untuk balik ke Jakarta. Mari kita simak bersama videonya. Para pemain Timnas Indonesia telah balik ke Jakarta, usai membela Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga melawan Bahrain dan Cina. Nampak dalam video Marten Pas, Tom Haye dan Ivar Jenner langsung balik ke klubnya, sedangkan para pemain Timnas Indonesia yang lain masih belum ada konfirmasi apa.
langsung balik ke klubnya atau mampir ke Jakarta. Nampak juga dalam video Kelvin Verdong, Nathan dan lain-lain di bus memasuki bandara Cina dan momen Ragnar bertemu keluarga besar dari Maluku. Media Vietnam jagokan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, begini katanya. Media asal Vietnam, KTO 247, menjagokan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam tersebut berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurut TTAU 247, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat. Menurut TTAU 247, skuad timnas Indonesia perlahan semakin kuat dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai setidaknya timnas Indonesia bisa bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil di babak ketiga nanti. Ada 3 faktor yang saat ini dimiliki Shin Tae-yong yang bisa membantu timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan media Vietnam, TTAU 247, Jumat, 16 Agustus 2024. Ketiga faktor itu dapat membantu timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, tambah keterangan media Vietnam tersebut. Meski proses naturalisasinya masih rumor semata, namun pemain 24 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya penyerang 24 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Pertemuan Indonesia dan Jepang tentu tak akan bisa dihindari, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Ula Romeni, pemain berposisi penyerang yang bermain untuk klub FC Utrecht, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang, Indonesia sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata, tegas Natho Sport.
Tanda ular Romeni akan menjadi pemain timnas Indonesia selanjutnya kembali mencuat karena dirinya telah mengarsipkan postingannya berseragam Belanda. Ular Romeni memang pernah bermain untuk timnas Belanda kelompok umur dari U15 sampai U20, laga terakhirnya bersama Oranye adalah tahun 2019 silam. Menukil dari Transfermarkt, striker yang kini berusia 24 tahun ini sudah pernah tampil 9 kali di berbagai timnas kelompok umur. Penyerang FC Utrecht bahkan memajang momen ketika berseragam Oranye di Instagram pribadinya. Namun, kini seiring santernya kabar dirinya akan dinaturalisasi, postingan itu diarsipkan. Dari pantauan admin pada Kamis, 15 Agustus 2024, sudah tidak ada postingan ular Romeni yang menggunakan seragam Belanda. Ia bakal melupakan untuk tampil di skuad Oranye. Sementara itu, tanda lain ular Romeni bakal dinaturalisasi sudah banyak, ia dan ketum PSSI saling mengikuti di media sosial. Pemain kelahiran Nijmegen ini juga berteman baik dengan penggawa skuad Garuda, Ragnar Oratmangoen. Ular Romeni juga sempat berfoto dengan Jay Idze serta Ivar Jenner ketika membela FC Utrecht di laga pramusim. Menarik dinantikan apakah langkahnya menghapus arsip berseragam Belanda membuat striker berusia 24 tahun ini mantap memilih jadi ujung tombak timnas Indonesia. Media Jepang akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan dengan hadirnya Kevin Dix di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Jepang tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix dipastikan sudah masuk proses naturalisasi. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, Natho hanya bisa kagum. Sebab media Jepang itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen. Naturalisasi Kevin Dix akan selesai sebelum bulan November mendatang. Jika tidak ada hambatan, pemain ini akan segera memiliki kewarganegaraan Indonesia dan bisa bermain untuk Garuda, bunyi keterangan media Jepang, Natho Sport. Jika semuanya lancar, kemungkinan Kevin Dix bisa menjalani debut saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lanjut Natho. Kevin Dix bermain sebagai bek tengah untuk FC Copenhagen, sebuah tim di Liga Denmark, lahir pada 1996 dan sudah berusia 28 tahun, ditegas keterangan Natho. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum lama ini mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan 2 pemain naturalisasi berposisi penyerang. Ular Romeni sempat jadi nama paling panas, namun sang pemain belum dipastikan bakal membela skuad Garuda. Selain Ula, ada satu penyerang lagi yang kini sedang gacor. Ia adalah Milin Manhoef yang justru bisa pas untuk memenuhi kebutuhan Shin Tae-yong. Jika diproses, Milin Manhoef bakal melengkapi lini serang timnas Indonesia. Pemain yang berkarier di Stoke City ini bisa tampil di sayap kanan atau kiri. Milin Manhoef adalah pemain yang lahir pada 3 Januari 2002, artinya usianya kini masih 22 tahun yang membuatnya jadi potensial. Adapun pemain 22 tahun ini punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, sebab kakeknya adalah orang Indonesia. Terlepas dari Belanda Suriname, dia juga memiliki akar keturunan Indonesia dari sisi ibunya. Kakek Miliano merupakan orang Indonesia, ditulis Football Talent Indonesia ID. Bahkan Manhoef juga menyertakan bendera merah putih di bio Instagram. Nah, melihat potensinya yang sedang bagus di lini serang, ia bisa pas dengan kebutuhan Shin Tae-yong saat ini yang ingin menambah penyerang di timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia. Ia hanya menjawab belum salaman. Jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk timnas Indonesia. Sang ketua umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya. Kata Erick di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya. Yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa. Lanjutnya, 5 negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, nomor 1 Vietnam. 5 negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah Vietnam yang saat ini berada di peringkat 116 ranking FIFA. The Golden Stars memang berada di posisi lebih baik ketimbang timnas Indonesia di ranking FIFA. Meski demikian, secara permainan dari beberapa kali pertemuan terakhir Vietnam terbukti sudah ditinggalkan timnas Indonesia. Berikut 5 negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. 5. Filipina.
Pertama, ada Filipina yang sempat menjadi salah satu lawan berat timnas Indonesia berapa tahun silam. Filipina sempat menghajar timnas Indonesia 4-0 di fase grup Piala AFF 2014. Tidak hanya itu, selama bertahun-tahun, ranking FIFA The Ascals julukan Filipina berada di atas timnas Indonesia. Namun, kini timnas Indonesia yang ditangani sudah meninggalkan jauh Filipina. Per Maret 2024, timnas Indonesia sah melewati ranking Filipina yang kini menduduki peringkat 147 dunia. 4. Singapura. Berikutnya ada Singapura yang pernah menjadi momok bagi timnas Indonesia. The Lions, julukan Singapura, beberapa kali mengalahkan timnas Indonesia, mulai dari semifinal Piala AFF 1998, final Piala AFF 2004, fase grup Piala AFF 2008 hingga fase grup Piala AFF 2018. Namun, saat ini timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah membuktikan kalau kualitas permainan mereka jauh di atas Singapura. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 129 dunia, sedangkan Singapura tertahan di posisi 161 dunia. 3. Malaysia. Malaysia juga menjadi salah satu negara yang levelnya ditinggalkan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sudah di atas Malaysia, yakni 129 berbanding 132. Skuad Garuda berhasil lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang gagal dicapai timnas Malaysia. 2. Thailand. Melihat dari ranking FIFA, Thailand yang berada di peringkat 99 jelas masih lebih baik dari timnas Indonesia. Namun, secara progres, timnas Indonesia lebih menjanjikan ketimbang skuad Gajah Perang. Terbukti, Thailand gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat bersamaan, timnas Indonesia eksis di babak tersebut dan berpeluang ambil bagian di Piala Dunia 2026. 1. Vietnam. Terakhir ada Vietnam yang sebenarnya secara ranking juga masih lebih baik dari timnas Indonesia. The Golden Stars saat ini menempati peringkat ke-116 di ranking FIFA. Namun, timnas Indonesia dalam tren positif untuk mendekati ranking FIFA Squad Golden Star Warriors, julukan timnas Vietnam. Salah satu alasan keberhasilan timnas Indonesia mendekati ranking FIFA Vietnam adalah 3 kemenangan beruntun atas sang lawan, mulai dari Piala Asia 2023 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Dylan Vente mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Ada satu nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Dylan Vente asal klub Liga Skotlandia, Hibernia FC dan sekarang sedang dipinjamkan ke PEC Zwolle Liga Belanda. Dylan Vente yang berusia 25 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda. Berposisi sebagai pemain gelandang, Dylan Vente punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Dylan Vente, gelandang berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Dylan Vente merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Rotterdam pada tanggal 9 Mei 1999 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Indonesia Talent, diketahui bahwa Dylan Vente memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Dylan Vente adalah pemain gelandang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan PEC Zwolle, tulis Indonesia Talent. Pemain yang memiliki kaki dominan kanan tersebut telah bermain sebanyak 7 penampilan dan mampu mencetak 3 gol serta 1 assist pada musim 2024-2025. Gimana nih menurut kalian? Apakah sosok Dylan Vente layak untuk memperkuat timnas Indonesia?